Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Selamat sore untuk semuanya. Kami bersyukur kami berada di tanah Borneo, Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Balikpapan, yaitu pintu masuk Ibu Kota Negara Baru, wacana Ibu Kota Negara Baru. Bersama saya sudah ada Dr. Abriantinus MA. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Selamat Vita. sore ya. Bersyukur banget saya sudah berada di tempat ya markasnya ya, markas beliau. Dr. Abriantinus ini adalah pemerhati budaya ya, budaya dan apa lagi mungkin budaya, seni budaya. Budaya ya, pemerhati budaya di Kota Balikpapan, bahkan bisa dikatakan di Kalimantan karena beliau sangat eksis ya di bagian budaya-budaya ya, yang tentunya budaya Dayak. Dan kemudian beliau adalah Panglima Kopat Borneo, Oke, sebelum saya masuk untuk bertanya lebih banyak lagi, Pak Abriantinus, Dr. Abriantinus, Kopat itu apa? Kopat itu KOPPAD, betul? Betul. Oke, Kopat itu apa, Pak Abriantinus? Kopat itu kepanjangannya adalah Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo. Oke. Jadi Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo. Oke. Nah, ini adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas yang didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Tapi didaftarkan di Kemenkumham itu pada tahun 2018 kemarin. 2017. Oke. Sangat menarik ya mempelajari budaya Dayak. Kalau kita masuk ke wacana pintu masuk gerbang Ibu Kota Negara ini, baru dari airport aja sudah kelihatan betul ya. Kalau di sini saya lihat ya, kita bisa lihat ada ini apa, burung apa? Burung enggang ya, itu kemudian ada ornamen-ornamen Dayak seperti yang dipakai Pak Abriantinus ini ya. Jadi sangat menarik untuk kita mempelajari atau kita melihat budaya Dayak di Kalimantan. Nah, sebenarnya organisasi masyarakat Kopat ini bertujuan atau punya visi misi seperti apa? Ya. Organisasi Kopat Borneo ini ketika kita pertama kali mendirikan pada tahun 2009, sebenarnya di tengah keprihatinan juga banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di bumi Kalimantan, terutama ya ada riak-riak konflik dan lain sebagainya. Ya, kita mencoba untuk supaya mempermudah untuk komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi memang kita punya tujuan yang jelas. Jadi kita punya visi dan misi. Nah, visi kita adalah mewujudkan generasi yang berkualitas, tangguh, unggul dalam segala bidang dan siap menjadi pemimpin masa depan. Nah, itulah yang menjadi visi kita. Nah, kemudian Kopat juga memiliki ada 7 misi. Yang pertama itu misi bidang adat istiadat, seni budaya dan pariwisata. Yang kedua, hukum dan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan sumber daya manusia. Yang keempat, ekonomi, wirausaha, ketenagakerjaan. Kelima, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian yang keenam, dalam pertahanan keamanan. Kemudian yang ketujuh, sosial, mental dan spiritual. Nah, jadi itu 7 misi. Dan khususnya untuk warga Dayak terlebih dulu. Ya, itu memang diprioritaskan untuk, karena ini namanya organisasi Dayak, maka itu yang lebih kita utamakan. Jadi pertama untuk mengangkat harkat martabat Dayak itu secara elegan dan terhormat. Itu menjadi Oke. Karena kita tahu wacananya ya, wacana dari presiden kita ya pada era Jokowi pada saat ini adalah wacananya Ibu Kota Negara Baru adalah Kalimantan ya. Itu kira-kira wilayahnya di mana aja
Balikpapan, kemudian masuk mana? Mungkin Pak Abri bisa Ya. memberikan gambaran. Ya, untuk pertama kita sebagai warga Dayak, kami secara khusus ya, warga Dayak dan juga warga asli Kalimantan beberapa juga, ya termasuk di dalamnya ada Dayak, ya termasuk ada Dayak Pasir, ya Dayak itu di Balikpapan kebetulan ada 9 sub etnik Dayak di Balikpapan. Nah kebetulan saya juga sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kota Balikpapan. Nah kemudian juga ada juga suku-suku yang lain. Nah, saya kebetulan juga sebagai Ketua Dewan Penasehat namanya Forum Komunikasi Paguyuban Kota Balikpapan. Jadi itu ada 108 paguyuban kedaerahan. Wow, banyak di Kota sekali Balikpapan. ya. Nah, berkaitan dengan itu, Balikpapan sebagai kita katakan sebagai pintu gerbang utama masuknya menuju ibu kota baru nanti, ya, ibu kota negara yang baru. Dan kita sudah mengetahui semua dari media bahwa apa yang disampaikan baik oleh Bapak Presiden, para menteri kabinet juga. Jadi letak yang jelas itu adalah dia masuk wilayah Kutai Kertanegara, masuk juga wilayah Penajam Pasar Utara, dan menyatu juga dengan kota Balikpapan. Gitu. Karena Balikpapan ini berbatasan langsung dengan Penajam Pasar Utara dan Kutai Kertanegara. Gitu. Jadi sangat luas ya kota nanti ibu kota negara yang bagian administrasi dan sebagainya. Kemudian yang menarik adalah di Balikpapan, Kutai itu kan ada banyak budaya, ada banyak suku ya, ada banyak agama. Bagaimana kemudian Pak Abriantinus sebagai tokoh adat yang kemudian melihat toleransi beragama dan sebagainya di sini? Karena kan kalau mau lihat apakah menyambut ibu kota negara, daerah Kalimantan sudah siap sama kayak Jakarta dengan bagaimana ketika melihat ini? Ya intinya kan begini, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di kota Balikpapan ini ada penduduk asli. Penduduk asli kota Balikpapan itu namanya Dayak Pasir Balik, ya Pasir Balik. Nah, jadi di sini ada kategorinya untuk asli Kalimantan itu ada Dayak, ada Pasir, ada Kutai, ya termasuk Banjar, Tidung, ya kan? Jadi itu yang dikategorikan sebagai penduduk asli di bumi Kalimantan gitu. Nah, jadi di Balikpapan ini adalah miniatur Indonesia. Kenapa? Karena ada 108 paguyuban yang tergabung dalam forum komunikasi paguyuban itu sudah menjaga atau sampai hari ini Kalimantan Timur itu bisa teratasi. Ada beberapa riak-riak konflik dan lain sebagainya, yaitu bisa teredam, bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kalau bicara tentang hubungan antar umat beragama, ya Balikpapan ini salah satu kota beberapa tahun yang lalu yang mendapat predikat dari Kementerian Agama, ya itu sebagai dari Menteri Agama sebagai salah satu kota yang paling bagus komunikasi atau kerukunan beragamanya, kerukunan umat beragama. Nah, jadi secara hubungan antar umat beragama cukup baik, kemudian hubungan antar etnis juga itu cukup baik gitu. Ada satu yang menarik Pak Abriantinus ketika kita berbicara tentang spesifik suku Dayak ya. Ketika saya mengambil penelitian tentang kawasan perbatasan, kemudian saya melihat aspek orang Dayak dari Borneo Malaysia dengan Borneo Indonesia. Di sana di Kinabalu ada namanya Tadau Keamatan. Jadi mereka ada acara syukuran begitu dengan suku Dayak yang sangat banyak beragam di sana, dan saya tertarik banget melihat mereka juga rukun dengan Borneo Indonesia. Nah, ketika saya masuk ke wacana ibu kota negara, pintu gerbang ini, saya kurang melihat daerah-daerah yang kemudian spesifik tentang mempertontonkan budaya Dayak. Paling yang tinggi cuma di kebun sayur yang saya lihat. Nah,
Kalaupun ada itu di Samarinda ya, di apa desa apa? Pampang. Pampang ya. Nah, sejauh mana Pak Abriantinus nanti akan punya wacana enggak untuk ibu kota negara baru kemudian mempertahankan eksis dari budaya Dayak? Saya melihat ketika masuk di uh, Kopat ini saya senang bisa melihat saya buka kartu ya, nanti kalau ke Balikpapan Anda wajib ke markas Kopat ya, di belakangnya jalanan apa ini Jalan MT Haryono. MT Haryono. Nah, di markas Kopat ini di belakang ada rumah adat Dayak. Mungkin itu ikon nanti yang kemudian daya tarik orang bisa melihat nggak jauh-jauh ke apa Pampang ya, ke Samarinda. Oke, kira-kira urgensinya bagaimana kemudian? Kenapa kok terbersit untuk membuat rumah adat Dayak di markas Kopat? Ya. Jadi memang ini sebenarnya salah satu impian saya dari dulu. Ya, karena saya selama ini berkecimpung di di sosial kemasyarakatan, budaya dan lain sebagainya. Kebetulan saya memang orang yang punya jiwa seni. Jadi dari kelas 6 SD itu sudah memang pelukis. Jadi senang juga dengan alam. Ya kebetulan karena dulu lahirnya juga di tengah hutan belantara 53 tahun yang lampau. Jadi kecintaan kepada alam, kepada budaya itu sangat menyatu ya di dalam diri saya. Nah, saya melihat bahwa di Balikpapan ini sebagai pintu gerbang utama dan kota penyangga utama nanti untuk ibu kota negara yang baru, maka seni budaya itu memang harus maksimal kita. Nah, sekarang belum ada memang fasilitas atau tempat-tempat yang sangat memadai untuk bisa ada kunjungan, artinya bisa menjadi salah satu objek wisata kota nanti kan, tetapi yang nuansa etnik. Nah, saya memulai dari hal kecil dulu di sini, tetapi kita punya progres dan sementara juga kita siapkan di kilometer 23. Kebetulan di situ ada kawasan Dayak Foundation. Sebenarnya itu adalah Dayak Foundation Dayak ya. Foundation itu adalah perkebunan, sebenarnya perkebunan masyarakat Dayak. Dan saya juga sudah berbincang-bincang, sudah berkomunikasi baik dengan wali kota, dengan DPR dan lain sebagainya, bahwa kita punya keinginan di sana itu nanti akan membangun kawasan Dayak Center namanya. Jadi itu kita akan membangun lamin-lamin, jadi itu nanti nuansa alam, kemudian nuansa etniknya juga kental. Ya, jadi sebagai juga pusat informasi dan komunikasi kalau kita ini mengenai Dayak gitu kan. Nah, itu yang kita sedang persiapkan. Nah. Oke, jadi menarik sekali ketika kita nanti ada wacana untuk ibu kota negara, Putra Dayak, Dr. Abriantinus bersama kawan-kawan tentunya yang warga Dayak di sini juga siap ya berpartisipasi, berkontribusi di dalam hal budaya. Jadi mereka juga berharap dengan ada ibu kota negara juga tidak melupakan sejarah ya, tidak melupakan ibu kota. Sebagai satu lagi, Dr. Abriantinus kayaknya sudah ada juga ya, tapi itu di Kalimantan Tengah ya kalau tidak salah ya. Itu apa itu ya? Teman-teman saya sering ke sana. Mereka sudah nanti saya kirim videonya ya mereka. Betangnan Sarunai. Oke, apa itu Betangnan Sarunai? Objek wisata alam Betangnan Sarunai. Nah, itu sebenarnya saya terinspirasi melihat hutan Kalimantan ini kan kebetulan itu adalah kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan, walaupun sebenarnya saya lahir pun juga tidak di kampung itu sebenarnya, tapi masih berapa puluh kilometer di hutan belantara aja, karena biasa orang Dayak ini kan selalu berladang itu berpindah-pindah. Nah, tetapi karena kecintaan saya melihat bahwa diri saya sudah menyatu dengan alam. Ya, menyatu dengan alam. Jadi saya paling senang kalau namanya tidur di hutan, ya kan. Kalau saya lihat lagi pohon-pohon yang bagus, sejuk, kita masih mendengar uak-uak kalau kami bilang itu sejenis kera ya. Biasanya uak-uak lah kita panggil, yang panjang. Dia punya tangan.
Nah, itu masih kita bisa dengar langsung di situ. Nah, kemudian alamnya masih terbuka, jadi pohon-pohonnya masih asli semua. Jadi saya betul-betul terinspirasi. Pertama, sebenarnya tujuan saya adalah tetap menjaga hutan itu tetap lestari. Oke, Gitu. siap. Itu yang pertama. Nah, kedua, bagaimana menjaga hutan itu tetap lestari tanpa juga artinya hanya begitu saja, tetapi ada aspek apa namanya wisatanya, ya kan? Jadi betul-betul saya pikir ini bikin wisata alam. Nah, tapi nuansa tetap nuansa etnik Dayak. Nah, itu yang saya buat di sana. Oke. Ya, jadi bisa siapa yang ingin berkunjung ke sana ya. Oke, nanti ya silakan. saya mungkin nanti di atas ini saya akan tampilkan foto gambar ya di PT Nansurai apa namanya? Betang Nansurai dan kemudian rumah adat Dayak ya yang kemudian merupakan pintu masuk ibu kota negara. Oke, ada pertanyaan yang kedua terakhir ini ya. Pertanyaan kedua terakhir ini kalau kita lihat wacana ibu kota negara baru, kemudian ada undang-undang yang disiapkan dalam ibu kota. Undang-undang itu memang masih revisi ya. Saya membaca undang-undang revisi terakhir itu 24 April dan kemudian di situ di pasal 17 ada tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Ada berkaitan tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Sejauh mana kira-kira orang Dayak, karena saya baca di literatur Dayak itu adalah penghuni hutan, orang hutan. Orang ya? hutan. Orang hutan. Dayak Tapi itu adalah orang hutan, tapi bukan orang hutan. Jadi Dayak itu adalah orang hutan, sehingga ketika tradisi mereka, ketika ada pendatang, mereka welcome dengan pendatang, tapi mereka memberikan tempat, kemudian mereka masuk ke dalam hutan, ya kan, masuk ke dalam hutan. Jadi sebenarnya orang Dayak itu adalah orang yang welcome dengan siapa aja, termasuk welcome dengan ibu kota negara baru ya. Nah, di dalam pasal 17 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kira-kira harapan apa yang terbersit dari orang-orang Dayak ya untuk hal tersebut tentang pengelolaan? Karena saya tahu kalau tadi Pak Dr. Abriantinus sudah mengatakan bahwa toleransi agama di sini sangat bagus dan sebagainya. Bahkan konflik-konflik itu bisa diselesaikan oleh Kopat dan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Nah, bagaimana dengan toleransi sosial budaya yang berkaitan dengan lingkungan hidup? Apakah orang-orang Dayak sudah punya lahan yang memang secara integritas, legalitas mereka punya tanah tersebut? Karena kan memang sudah otomatis secara de facto itu adalah tanah orang Dayak. Tetapi secara legalitas, secara yuridis, kira-kira bagaimana? Karena dia welcome banget, dia lari ke hutan, welcome banget. Nah ini bagaimana kira-kira dalam konsep Pak Dr. Abriantinus? Ya, memang ini sebenarnya dari dulu ini kita bisa anggap sebagainya ada banyak persoalan-persoalan. Masalah lingkungan hidup, masalah kepemilikan lahan, tanah dan lain sebagainya. Ini jadi kita biasa katakan ini persoalan klasik sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Ya memang ada banyak pemikiran-pemikiran yang menurut saya juga ya mengkritisi terutama untuk adanya ibu kota baru. Tetapi kita coba berupaya untuk memberikan penjelasan juga kepada berbagai pihak, terutama ya kepada masyarakat Dayak, bahwa kita juga tidak usah takut ketika ada wacana untuk ibu kota yang baru, karena kita juga bisa melihat bahwa konsep pembangunan ibu kota negara yang baru ini itu sudah dengan jelas disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kebetulan bulan Februari tahun 2020 yang lalu, saya juga adalah salah satu dari beberapa tokoh masyarakat di Kota Balikpapan yang berkenan juga bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Jadi saya mendengar secara langsung ya apa yang disampaikan dan Bapak Presiden mengupas tentang rencana untuk pembangunan ibu kota baru ini. Satu hal yang saya juga sampaikan pada saat diwawancari juga pada waktu itu, kami sangat senang. Kenapa? Karena konsep pembangunan ibu kota negara ini konsep berbasis lingkungan. Nah, itu yang paling utama, kami sangat senang ketika ada konsep itu. Nah, ini kan nanti ada klaster-klaster. Nah, kemudian pembangunannya pun Bapak Presiden juga sudah sampaikan bahwa ini tidak menebang hutan-hutan yang ada, malah sekarang
saya lihat di lokasi akan dibangunnya IKN ini, itu ada pembibitan pohon-pohon, maka pohon-pohon akan ditanam. Jadi konsepnya kan adalah forest city. Jadi Iya, betul-betul betul. artinya lingkungan itu di apa namanya terpelihara dengan baik. Nah, itu yang kami harapkan. Karena begini, masyarakat Dayak ini seperti tadi katakan, Ibu Vita katakan bahwa selalu menyatu dengan alam. Oke. Nah, ketika menyatu dengan alam, maka persoalan yang paling berat bagi masyarakat Dayak itu karena dia sudah menyatu dengan alam. Yang pertama, di alam itu ada apa? Ada air. Nah, makanya seringkali konflik dengan perusahaan-perusahaan, itu konflik terjadi dengan masyarakat adat itu sebenarnya apa? Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Dayak rata-rata kalau di pedalaman itu menyatu dengan hutan, air minumnya ambil semua dari sungai, ya kan? Ngambil ikan semua dari sungai, ya toh, mandi apa semua juga di sungai. Nah, artinya ada mata air di situ. Nah, kalau perusahaan misalnya kelapa sawit, perusahaan pertambangan, apakah migas, batu bara, biasanya kan artinya langsung main gusur saja. Nah, akhirnya sungai itu yang seharusnya menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Dayak itu tertutup. Nah, jadi ini kan menjadi persoalan besar. Nah, itu satu. Kemudian ada lagi kayu, ada binatang-binatang di situ yang menjadi sumber makanan juga ada di hutan. Ekosistem. Iya, jadi kalau semua itu dibabat habis, hutan dan kayu, air tidak ada lagi serapan apa namanya ini. Jadi kalau kemarau sudah kering kerontang semua. Ini jadi persoalan. Nah, kita tidak ingin itu terjadi, makanya kami akan selalu mengkritisi nanti. Ya, tapi kan kami mengkritisi secara konstruktif, ya kan? Bagaimana supaya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal ini yang akan membangun ibu kota ini juga harus mendengar apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat gitu. Oke. Gitu. Jadi ada satu pesan moral yang dibawa oleh kawan-kawan maupun Dr. Abriantinus sebagai Panglima Kopat Borneo bahwa warga Dayak welcome banget dengan wacana ibu kota negara, tetapi tetap memperhatikan integritas dari suku, ya, karena budaya itu juga harus dipelihara. Oke, jadi ada pertanyaan terakhir. Nanti visi Indonesia tentu tidak akan bisa melihat jelas wajah Dr. Abriantinus kalau di akhir pertemuan tidak dibuka, biar mereka tahu. Kemudian kalau masuk ke pintu gerbang, kemudian mampir di Jalan MT Haryono, ya, markas Kopat, bisa ketemu dengan 7 menit dari 7 menit ya dari 7 menit dari airport. Anda bisa foto-foto Instagram, ya, foto-foto yang sangat Instagram. Oke, mohon izin Dr. Abriantinus minta dibuka barusan saya rapid antigen juga ya Pak Abriantinus juga. Oke, monggo silakan dibuka biar bisa terlihat. Nah, inilah Dr. agak kesini mungkin biar. Nah, inilah Dr. Abriantinus MA. Beliau adalah Panglima Kopat Borneo, pemerhati budaya, kemudian sosial lingkungan, ya, dan beliau sangat eksis untuk bukan hanya berucap, tetapi faktanya beliau benar-benar turun ke bawah untuk memperhatikan hal tersebut. Terima kasih Dr. Abriantinus di sore yang indah ini sudah memberikan kesempatan kepada Visi Indonesia untuk berbincang-bincang di Kota Balikpapan. Oke, mungkin bisa ikut saya ya, salam Pancasila gini ya, salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia. Mungkin bisa latihan dulu ya, ayat 1 dan 3. Salam Pancasila, salam konstitusi, visi untuk Indonesia.